Siapa suruh bawa Umi masuk? Bawa lagi keluar. Bawa keluar. Umi baru boleh masuk kalau udah ngasih tahu di mana Rehan sama Afifah berada. Mbak. Enggak. Umi nggak boleh di luar. Asma nggak akan biarin Umi sendirian di luar kedinginan terus sakit. Ini sekarang Umi nelfon balik, aku khawatirnya bukan Umi nelfon. Ya udah kalau gitu jangan diangkat. Aku khawatir Abah sama Teh Elis bakal tahu keberadaan kita. Aku nggak mau balik ke sana lagi, Mas Ren. Iya, aku tahu, tapi dia nelfon terus. Ya, tapi kalau nggak diangkat-angkat nanti mereka curiga lagi. Tapi kalau diangkat, mereka bisa tahu lokasi kita dari sinyal handphone. Kenapa sih tidak diangkat? Alhamdulillah Rehan dan Afifah sehat. Mereka juga bahagia. Ya Allah, lindungi mereka selalu ya Allah. Marwah, Teteh pikir kamu orang yang jujur. Tidak taunya kamu lebih dari pembohong. Culas. Apa maksud Teteh? Kamu jangan pura-pura bodoh ya. Teteh udah tahu semuanya. Kamu sengaja kan tidak mau kasih tahu Rehan sama Teteh? Iya kan? Teteh tahu kamu habis telepon-teleponan sama Rehan. Iya, ngaku. Teh, dia sengaja nyembunyiin keberadaan Rehan. Karena dia tidak mau berbagi kasih sayang dengan Teteh. Padahal dia sendiri kan tahu Teteh tuh ibu kandungnya Rehan. Astagfirullahaladzim. Saya sama sekali nggak punya pikiran seperti itu, Teh. Kalau begitu sekarang kasih tahu. Di mana Rehan? Di mana? Saya benar-benar nggak tahu, Teh. Demi Allah saya nggak tahu. Masih mau bohong kamu sama Teteh? Iya, masih mau bohong? Kalau gitu telepon balik. Sini. Kok nggak ada? Oh, dia sengaja dihapus sama dia telepon masuknya. Oh, sengaja supaya kita nggak bisa nelpon, Teh. Marwah, kamu tuh tega ya nyembunyiin anak Teteh. Tega ya. Teh, kalau cuma digebukin aja kurang, Teh. Dia nggak akan ngaku, Teh. Bener juga, Sep. Dia teh mesti dipaksa. Ya. Bilang sekarang di mana Rehan sama Afifah tinggal. Ayo ngomong cepat. Kunaon cicing wae. Ayo. Saya benar-benar nggak tahu, Teh. Kelamaan. Kelamaan. Diam di situ. Jangan kemana-mana. Teh masuk, Teh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla zalik. Umi pasti dikakon apa sama Uwa kan? Ayo masuk, ayo. Ayo kita masuk, Umi, ya Allah. Gimana pekerjaannya? Kamu itu gimana sih? Jahitannya pada berantakan seperti itu. Kamu itu selalu aja kerjaan nggak pernah beres. Makin ngantuk segala. Iya Bu, maaf Bu. Saya semalam begadang, makanya sendiri ngantuk. Itu bukan urusan saya ya. Tugas kamu di sini bekerja dengan benar. Kalau kamu nggak sanggup kerja di sini, silakan mengundurkan diri. Jangan Bu, saya nggak mau mengundurkan diri. Saya masih betah kerja di sini Bu. Peringatan yang terakhir buat kamu ya. Kalau sampai pekerjaan kamu tidak beres lagi, saya benar-benar akan pecat kamu. Ayo kerja! Jangan diam aja, lihat pelotot-pelotot aja. Kamu juga kerja lagi.
Iya, Bu. Jangan diam mulu. Bikin capek aja lo. Si Marwah teh bener-bener kebangetan. Masa dia tuh ngumpetin serehan? Dia pikir Teteh tuh saha? Teteh ini ibunya. Jadi Teteh mesti tahu di mana Rehan teh sekarang ada. Tak itu. Siapa suruh bawa Umi masuk? Bawa lagi keluar. Bawa keluar. Umi baru boleh masuk kalau udah ngasih tahu di mana Rehan sama Afifah berada. Mbak. Enggak. Umi nggak boleh di luar. Asma nggak akan biarin Umi sendirian di luar kedinginan terus sakit. Udah berani ngelawan kamu ya? Ngelawan lagi kamu, hah? Asma! Anak kecil tuh berani wae ngelawan orang tua. Kalau disuruh sama orang tua teh nurut. Tapi Umi itu ibunya Asma. Asma nggak akan biarin Umi disiksa sama kalian semua. Asma rela bertaruh nyawa demi nyelamatin Umi. Drama banget deh ya. Iya. Asma, udah jangan ngebantah Uwa sama Abah. Mereka kan masih orang tua kalian. Umi, Asma bakalan nurut sama mereka kalau perintahnya baik. Tapi kalau zolim kayak gini, Asma nggak akan diem, Umi. Tuh, lihat loh. Sama kan? Keras kepalanya sama kamu, Marwah. Ini gara-gara Umi ngedidik anak gak bener. Orang-orang sopan sama orang yang lebih tua. Ngomongannya ngebentak-bentak. Apaan? Mbak Darsi, Mbak Ningsi, Mbak. Ya Nen, ada apa? Ya Allah Umi kenapa basah kuyup kayak gini? Mbak, tolong buatin minuman hangat buat Umi ya. Sama gantiin bajunya Umi, kasihan Umi kedinginan. Baik, Nong. Ya udah Umi, ayo kita ganti baju yuk. Kamu mau ngapain? Mau bantuin? Jangan sok pahlawan deh. Jadi pembantu aja mau jadi sok pahlawan. Apa mau saya pecat kamu, ha? Ayo Umi sama Hana aja. Hana, kamu mau ngapain? Mau ngelawan Abah juga? Mau ngelawan Abah juga? Ha? Ya. Kamu mau Abah siksa juga kamu? Ha? Abah siksa juga. Abah, silakan Abah sama Uwa siksa Asma. Asma nggak takut kalau nggak ada Rehan. Jadi sekarang tugas Asma ngelindungin Umi. Ayo Umi, kita masuk. Pipit, Ibu kerja dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Baik-baik sama kakak kamu ya. Iya, Bu. Ibu sayang banget sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Pit, ambilin kakak minum dong, Pit. Pit, ambilin kakak minum. Lama banget. Hebat banget jadi adek. Buruan Pipit. Pipit! Iya, Kak, sebentar. Kakak haus. Buruan Pipit. Iya, Kak, sebentar. Baju kakak basah. Malah mewek. Pipi minta maaf. Sekarang kamu bikin makanan buat kakak, cepetan. Tapi lauknya gak ada, Kak. Biasanya juga masak sendiri, cepetan bikin makan buat kakak. Pakai jatuh. Drama banget sih. Buruan bikin makanan Pipit, kakak lapar.
aja. Pipit obatin dulu ya lukanya. Terus habis itu Pipit lanjutin. Sakit, ya mau diobatin lukanya. Ya ampun, adanya kakak kasihan banget. Pengen sembuh ya, pengen sembuh. Sembuhin sama kakak, sembuhin. Bikin lagi telurnya. Cepat siapin. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Apa ada sesuatu yang terjadi sama Pipit? Apa-apaan ini? Ya ampun, bahannya ada darah kamu. Ini harganya mahal tahu? Kamu itu kerjanya nggak pernah beres. Sekarang juga kamu saya pecat. Maaf Bu, maafin saya. Saya jadi pecat Bu. Saya sudah kasih kesempatan sama kamu. Tapi kamu masih aja punya masalah. Sekarang juga kamu pergi. Cepat pergi. Enggak Bu, saya jadi pecat Bu. Enggak. Pergi sekarang. Cepat pulang. Enggak Bu, jangan ke saya Bu. Bu, jangan ke saya Bu. Keluar. 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 Ya Allah, Subaidah. Mohon Pak, jangan biar saya. Ada apa ini? Umi, tolong jangan pecat saya Umi. Kasihanilah saya. Ada apa, Hesti? Umi, Jubaidah ini sudah bikin rusak bahan. Berkali-kali dia seperti itu. Kemarin aja jahitannya berantakan. Dia ini kerjanya nggak pernah benar, Umi. Subaidah, kita tuh harus bertanggung jawab kalau kita dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Ya, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Umi, kalau dia nggak dipecat, tapi dia harus ganti rugi dong, Umi. Kalau dia nggak gitu, nanti kebiasaan, Umi. Enggak apa-apa Umi, saya dipotong gaji. Asal saya tetap kerja di sini. Percuma kalau potong gaji wae. Nanti bikin lagi masalah. Potong gaji deui. Udah, pecat aja. Subaidah, kamu tuh sebetulnya ada masalah apa sih? Selama ini kan Umi tahu kamu itu salah satu karyawan yang rajin dan teliti. Apa kamu ada masalah keluarga? Kalau aku jelasin masalahku sama Umi, aku khawatir malah aku dipecat. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Enggak Umi, saya cuman kurang konsentrasi aja Umi. Saya janji nggak akan ngulain kayak gini lagi Umi. Ya sudah, sekarang kamu kembali kerja ya. Nanti dulu. Tidak bisa begitu Marwah. Enak aja suruh kembali kerja. Pantes saja anak buah kamu teh semuanya jadi ngelunjak kalau cara kamu kayak begini. Tidak tegas. Mulai sekarang Teteh yang akan mengawasi semua ini. Bu, di sini kan saya jadi supervisor, Bu. Mulai sekarang semua laporannya ke saya. Jadi mulai sekarang kamu anak buah saya. Tapi Teh ini... Kenapa? Kamu tidak suka? Teteh lakuin ini semua bukan untuk Teteh, tapi untuk perusahaan kamu. Biar perusahaan ini bisa tambah maju. Ya sudah, kalian kembali kerja ya. Biar Umi nanti bicara sama Teteh soal masalah ini. Baik, Umi. Ya Allah, aku harus bisa fokus. Aku nggak boleh menyanyiakan kepercayaan Umi. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Hah? Baru aja ditegor, udah bikin kesalahan lagi. Mana sih kamu? Maaf Bu Elis, saya nggak sengaja. Bilang apa barusan? Maaf. Enak bener alasannya. Men, siapa sih tuh orang? Tahu tuh supervisor baru kali. Masa sih Komi nggak bilang ya sama kita? Nggak tahu tuh, so banget lagi.
ngomongin saya? Iya. Dengar ya. Saya Elis, kakak iparnya Umi Marwah. Ngerti kalian? Mulai sekarang jangan berani macam-macam sama saya. Kalian salah, saya potong gaji kalian 100.000. Catat Hesti. Kamu juga kerja yang benar. Saya potong gaji kamu 100.000. Catat Hesti. Ya Allah, kalau gajiku dipotong terus, gimana aku bisa menabung buat pengobatan matanya Pipit? Soal baik gitu, nangis segala. Kamu mau bikin nih, bahan ini kotor sama air mata kamu? Iya. Soal lebay. Terus nangis gitu, kamu pikir saya kasihan sama kamu? Ya Allah, kasihan sekali Bu Jubaidah. Aku harus kasih tahu Umi sekarang. Bisa diam gak sih? Nangis saja terus. Kerja! Ada apa, Teh? Ini lihat nih. Ini akibatnya kalau karyawan dimanjain nih. Bukannya kerja malah nangis. Subaidah, yuk ikut Umi ke kantor. Hatiku tanpamu tiadalah. Subaidah, kalau kamu ada masalah, kamu cerita aja sama Umi. Umi kan kenal kamu sudah lama. Dan kamu adalah pekerja yang baik. Kalau kamu sampai seperti ini, pasti kamu ada masalah. Apa sebaiknya aku cerita saja sama Umi soal Pipit? Selama ini Umi selalu baik dan pengertian sama karyawan. Marwah, Teteh kan udah pernah bilang, jangan terlalu baik sama karyawan. Bisa-bisa kamu dimanfaatin. Teh, saya cuma mau tahu apakah dia punya masalah sampai itu mengganggu pekerjaannya. Kalau kerja yang profesional ya, semua orang punya masalah. Tapi jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau semua kayak kamu, pasti kerjanya nggak akan beres. Sana kerja. Saya potong lagi gaji kamu. Baik Bu, permisi. Jangan-jangan ini telepon dari Rehan. Assalamualaikum Umi. Aku nggak mungkin bicara dengan Rehan sekarang. Bisa-bisa Teteh tahu. Umi kenapa? Telepon dari siapa itu? Kenapa kamu diam aja? Maaf, salah sambung. Ini nomornya Asar, Teh. Salah sambung. Astagfirullahaladzim. Ada uak. Pantas aja Umi diem. Jangan bohong sama Teteh ya. Pasti itu telepon dari Rehan. Iya kan? Bukan, Teh. Ya Allah, kalau Teteh sampai telepon balik, aduh bisa ketahuan itu dari Rehan. Aku terpaksa bohong karena nggak ingin Teteh tahu keberadaan Rehan. Aku sudah janji sama Rehan untuk merahasiakan ini. Teh, itu bukan dari Rehan, Teh. Saya nggak bohong. Kembaliin deh, Teh. Kalau bukan telepon dari Rehan, kenapa? Kenapa takut? Gak usah bohong. Teteh pasti mau telepon Rehan. Maafin Umi, nggak bisa menjaga rahasia ini. Sekarang aku akan tahu di mana Rehan berada. Kenapa nggak diangkat Mas Rehan? Afifah, tadi kan aku nelfon Umi. Cuman pas diangkat, Umi diem aja, ternyata ada uak di sebelahnya. Ini sekarang Umi nelfon balik, aku khawatirnya bukan Umi yang nelfon. Ya udah kalau gitu jangan diangkat. Aku khawatir Abah sama Teh Elis bakal tahu keberadaan kita. Aku nggak mau balik ke sana lagi, Mas Rehan. Iya, aku tahu, tapi dia nelfon terus. Ya, tapi kalau nggak diangkat-angkat nanti mereka curiga lagi. Tapi kalau diangkat,
mereka bisa tahu lokasi kita dari sinyal handphone. Kenapa sih tidak diangkat? Coba aku telepon lagi. Bang, beli dibungkus ya. Iya. Ayo Rehan, angkat teleponnya dong. Ibu mau tahu keberadaan kamu, Nak. Ya nanti saya bungkusin. Cuman saya boleh minta tolong dulu nggak? Ini ada orang nelfonin dari tadi, nggak jelas mau ngapain. Tapi kalau dia nyari Rehan, bilang aja salah sambung. Soalnya saya keganggu. Iya mas, tolong ya bilang aja salah sambung gitu aja kok. Halo? Halo, ini nomor Rehan kan? Oh ya Bu, salah sambung. Saya bukan Rehan. Kamu tuh tidak usah bohong. Mana Rehan? Loh, Ibu kok malah ngotot? Saya Dede, bukan Rehan. Alhamdulillah. Makasih ya. Sekarang Mas mau makan apa? Terserah pesen apa aja, saya kasih gratis. Oh, beneran Bang ya? Saya lihat menunya dulu. Sambil duduk boleh Mas? Oh iya. Wah ini aja. Alhamdulillah, keberadaan aku sama Afifah di sini masih aman. Setelah ini, aku harus lebih berhati-hati lagi kalau mau nelfon Umi. Takut ada ulah lagi. Jadi apa yang dibilang Marwah tadi benar. Ini cuma telepon salah sambung. Rehan, kamu di mana sih, Nak? Ibu kangen. Ibu cuma mau tahu keberadaan kamu aja. Bukan mau ngapa-ngapain kok. Gimana teh? Nih, Tante kembaliin. Ternyata memang bukan Rehan. Syukurlah Rehan mungkin sudah firasat kalau yang nelpon itu Teh Elis. Jadi dia mengecohnya. Maafin aku Teh, terpaksa bohong sama Teteh. Tapi ini demi kebaikan Rehan dan Afifah, biar mereka nggak lagi disiksa sama Abah. Meskipun aku lelah dan ngantuk, tapi aku pengen cepat-cepat sampai di rumah. Tapi aku pengen jalan kaki saja, biar aku bisa menabung. Subaidah, kenapa kamu jalan kaki? Nggak apa-apa, Umi. Ayo masuk, Umi anterin ya. Nggak usah, Umi. Umi kan bos saya. Nggak pantas seorang bos nganterin karyawannya. Nggak apa-apa kan sekali jalan. Lagian ini udah malam. Nggak usah, Umi. Saya mau ke rumah saudara saya dulu, kan dekat dari sini. Terima kasih ya, Umi. Ya sudah, kalau gitu Umi jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Berisik, Pit. Pipit, bisa berhenti nggak? Berhenti nggak? Berisik banget sih, Pit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu udah pulang? Iya. Hah? Ya ampun, Pipit. Tangan kamu kenapa? Itu gara-gara dia sendiri, Bu. Jadi tadi gini, Yuni lagi bikin telur. Terus dia dateng. Ya, dia terus nabrak kompor. Ya kena tangannya dia. Ya, Yuni jadi bikin telur lagi, Bu, gara-gara dia nih. Kok Kak Yuni bohong sama ibu? Padahal kan luka ini justru gara-gara dia. Ya ampun, Yuni. Adik kamu udah luka kayak gini. Kamu nggak obatin lagi? Ibu masih belum ngerti sampai sekarang. Anak ibu yang satu ini bentar lagi mau buta. Dia yang bikin masalah. Kenapa ibu yang jadi nyalain Yuni? Harusnya ibu itu yang marahin dia.
Nih dia nih. Kak, udah jangan marahin ibu. Kasian. Ibu capek habis kerja. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah sok cari perhatian. Kalau mau mewek aja. Udah jangan ribut. Sekarang kita bawa adik kamu ke dokter. Lukanya harus diobatin. Ibu ambil dulu ya ke dalam. Aku harus ngobatin Pipit. Untung aja aku nabung sebagian uangku di sini. Mudah-mudahan cukup untuk ke klinik. Oh, jadi ibu nyimpen celengan di bawah kolong tempat tidur. Sekarang aku tahu di mana harus ngambil uang ibu. Kak Yuni, apa tadi mengintip ke kamar ibu ya? Tapi apa aku salah lihat? Pipit, kita ke dokter yuk. Tangan sama kaki kamu harus segera diobatin. Yuk. Harus hati-hati jalannya. Umi sama Telis kemana? Kok nggak pulang-pulang? Awas. Dari mana? Suami udah pulang dari tadi, bini masih kelayapan. Dari mana? Tadi di butik tuh banyak urusan, Bah. Alasan. Umi tahu nggak? Sekarang Abah tuh lapar. Nggak ada yang nyiapin makanan buat Abah. Harusnya Umi kerjaannya begitu. Coba kalau ada Apip, Pak. Ada yang nyiapin makanan pada Apip. Ini semua gara-gara Umi. Gara-gara Umi. Kalau Umi kasih tahu di mana keberadaan Apipah, nggak akan susah kayak begini. Di mana? Aduh, Abah. Umi tuh bener-bener nggak tahu mereka ada di mana. Bener-bener nggak tahu. Umi bohong ya? Masih tahu nggak? Pukul sama Abah. Enggak, Bah, nggak tahu. Umi nggak tahu. Kasih tahu nggak? Tahu nggak? Abah jangan pukul Umi. Kamu ngelawan kamu. Ngelawan. Fer, jangan, Abah. Asma, kamu jangan ngelawan Abah. Udah kamu masuk kamar aja ya. Umi nggak apa-apa. Umi beneran enggak apa-apa? Umi nggak apa-apa nih sih. Ya Allah, ampunilah aku karena terpaksa berbohong sama suamiku sendiri. Aku cuma ingin melindungi mereka dari siksaan Abah. Kenapa sih? Sampai sekarang kita nggak tahu keberadaan si Rehan sama Apipah. Teteh juga tidak tahu, Sep. Teteh udah berusaha bertanya sama si Marwa, tapi tidak bisa. Dan ini semua gara-gara anak kurang ajar ya. Kalau dia nggak begitu, nggak akan jadi begini. Sembarangan kalau ngomongnya, jelek-jelekin anak Teteh. Ini sebuah teh gara-gara istrinya Asep, ya? Kalau bukan gara-gara dia, tidak mungkin si Rehan teh kabur. Udah. Kita nggak usah berdebat soal itu. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita dapetin nomor telepon Rehan yang baru, ya, dari Umi Marwah. Teteh punya ide.
Aku yakin malam ini Rehan akan telepon lagi. Dengan rekaman ini, Umi nggak akan bisa ngeles lagi. Dia akan kasih tahu nomor telepon serta keberadaan Rehan. Abah, ada apa Abah ke kamar Umi? Enggak ngapa-ngapain tadinya Abah nyari Umi. Abah pikir Umi ada, nggak taunya nggak ada. Sekarang ada. Ada apa, Bah? Enggak ada apa-apa. Umi gimana kabarnya, sehat? Ya, tadi ini si Abah mau tidur di sini, tapi Abah pikir nggak usah lah, mendingan tidur sendiri aja. Ya Allah, kenapa Abah tega banget sama aku? Biar bagaimanapun, aku kan ini istrinya. Aku yang sudah memberinya anak-anak dan selalu ada untuk mendukung Abah. Biasanya ada Rehan yang membela Umi dari Abah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Rehan, bagaimana keadaan kamu, Nak? Umi kangen sekali ngobrol sama kamu. Mas Rehan. Afifah. Mas Rehan, mulai besok mendingan kita sewa kontrakan aja ya. Jadi biar bisa aku tidur di kamar, kamu bisa tidur di ruang tamu. Biar kamu gak tidur di sofa kayak gini, ya? Ya kalau emang kamu mau ya kayak begitu ya nggak apa-apa. Besok kita cari kontrakan. Kamu udah Isya? Udah. Ya udah tidur Gi, udah malam. Aku juga mau istirahat soalnya. Namun bila saatnya aku harus pergi. Maafin aku, Mas Rehan. Gara-gara aku kamu jadi menderita. Kamu terpaksa meninggalkan kehidupan kamu yang serba berkecukupan dan hidup susah kayak gini. Kapan aku bisa benar-benar jadi istri kamu, Mas? Aku pengen membahagiakan kamu, membalas semua kebaikan kamu, dan memiliki keturunan dari kamu. Menjemputku, mana mungkin aku berlari. Aku harus meninggalkan semua cinta ini dan bila nanti Sakit, Bu. Aduh, sakit. Tahan ya sayang, kamu harus kuat. Ini agar luka-lukamu cepat sembuh. Bu, Ibu belum bikin sarapan ya? Belum sempat Yuni, Ibu kan ngurus adikmu dulu. Jadi Ibu belum sempat masak. Anak nyusahin kayak gini diurusin, Bu. Kapan peduli sama aku, Bu? Bu, sebaiknya Ibu bikinin sarapan untuk Kak Yuni. Pipit bisa kok ngelesin salapnya sendiri. Nggak apa-apa sayang, kakakmu kan udah dewasa. Dia itu bisa bikin sarapan sendiri. Oh gitu. Ibu gak mau masakin aku demi anak ini nih, anak ini. Udah Bu, gak apa-apa kok. Pipit bisa sendiri. Karena Pipit dari kecil mengalami gangguan pada penglihatannya, aku jadi lebih memperhatikan dia dibanding Yuni. Mungkin ini nggak adil buat Yuni. Sebentar ya Yuni, Ibu buat nasi goreng dulu buat sarapan kamu. Sebentar ya sayang. Sakit ya? Sakit. Rasain.
Bagus. Umi nggak tahu ada handycam di sini. Sekarang aku harus segera keluar sebelum ketahuan sama Umi. Ayo tuh Sep, cepetan. Ayo Sep. Astagfirullahaladzim, maaf. Ih, si Asep teh kumaha. Dicepetin atuh Sep. Tunggu aja di masjid ya, saya sekarang ke sana. Tungguin ya. Ya. Teman pengajian. Ada teh. Jangan-jangan si Marwah terima telepon dari Rehan kalau dia tidak lagi di rumah supaya nggak ketahuan kita. Gagal lagi dong Sep. Kita teh tidak bisa gitu ngelihat si Marwah teh telepon-telepon sama Rehan. Di luar telepon-teleponannya supaya nggak ketahuan kita. Marwah. Kamu teh kumaha sih? Mau ninggalin Teteh? Teteh mau ikut. Ayo. Kan saya nggak tahu kalau Teteh mau ikut. Lagian hari ini ada beberapa acara. Yakin Teteh mau ikut? Nanti Teteh capek lagi. Lebih baik Teteh di rumah aja lah. Marwah teh kumaha sih? Teteh kan manajernya butikmu. Ya, Teteh kan harus datang ke butik. Pasti ada yang tutup-tutupin sama dia teh. Makanya Teteh nggak boleh ikut. Astagfirullah Abah. Gak ada yang ditutup-tutupi. Umi kan cuma khawatir kalau Teteh tuh kecapean. Abis dari butik, Umi tuh punya 2 jadwal pengajian di 2 tempat. Pokoknya Teteh harus ikut. Titik. Tah, gitu. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Ayo Ningsih. Ini gaun yang kemarin dipesan pelanggan Umi. Sudah selesai dan tepat waktu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya telat. Kamu niat kerja tidak? Maaf Bu, tadi saya menyelesaikan pekerjaan rumah dulu. Saya kan udah bilang sama kamu. Saya tidak mau tahu urusan kamu di rumah. Kamu kerja di sini dibayar. Datang harus tepat waktu. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu saya pecat. Jangan Bu, jangan pecat saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini Bu. Teh, udah Teh nggak usah marah-marah Teh. Kasihan dia, nggak usah dipecat lah Subaidah. Ini nih, kalau terlalu baik sama karyawan, daripada ngelunjak, dia itu memanfaatin kebaikan kamu. Ngapain masih di sini? Pergi kamu sekarang. Saya udah nggak butuh sama kamu ya. Bu, saya mohon Bu, jangan pecat saya. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini Bu. Keluar. 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 Aduh Teteh. Pergi. Pergi dari sini. Cari kerjaan tempat lain. Saya nggak butuh karyawan pemalas seperti kamu. Teh, Subaidah jangan dipecat. Kasihan dia. Marwah. Masih juga dibelain ya karyawan kayak gini. Dengar ya Marwah. Kalau semua karyawan kayak dia, rugi perusahaan. Nanti yang lain semua karyawan bisa ikut-ikutan. Biarin aja dia pergi. Subaidah, Umi minta maaf ya nggak bisa belain kamu. Ini ada sedikit uang, bisa kamu pakai untuk keperluan kamu ya? Apaan sih? Pakai dikasih sangu segala. Udah pemalas masih dikasih uang. Udah biarin dia pergi. Tapi Teh, dia tuh punya anak. Kalau dia dipecat, terus bagaimana untuk keperluan sehari-harinya? Itu urusan dia. Ngapain juga kamu yang mikirin? Makanya kerja tuh yang benar, jangan malas. Udah dipecat pasti juga dikasih uang. Enak bener. Bikin rugi perusahaan aja. Masuk. Ayo, masuk. Pipit! 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 Iya, Kak. Sini. Aduh, lama banget sih.
kakak makanan di warung. Kakak lapar. Daripada kamu masak-masak kayak kemarin, terus kena minyak, terus lenggeh-lenggeh sama ibu, cari muka sama ibu. Nih, beliin 1 porsi yang banyak nasinya. Buruan. Iya, Kak. Lama. Bagus. Pergi sana. Sekarang nggak akan ada yang tahu kalau aku mau ngambil duit ini. Bisa beli tas, baju, sepatu. Aku harus kelihatan keren di depan Doni, biar Doni suka sama aku. Kok kayak ada mobil ya? Pipit! Awas mobil! Pipit! Alhamdulillah ya. Kita selamat. Kamu nggak apa-apa, Nak? Aduh, kakiku sakit, Bu. Hah? Kakimu terluka. Kita ke dokter ya. Ayo ibu gendong. Ayo ibu gendong ya. Suster! Dokter! Tolong anak saya! Suster! Dokter! Tolong anak saya nih! Suster! Dokter! Tolong anak saya! Ayo suster, ayo cepat. Ayo dokter. Ayo pulang. Tunggu sebentar ya Bu, obatnya saya siapkan dulu untuk anak ibu. Nanti obatnya diminum secara rutin agar Rukia tidak infeksi. Astagfirullahaladzim. Aku nggak bawa uang sama sekali. Mau bayar pakai apa? Ibu lupa bawa uang. Ibu pulang dulu ya. Kamu tunggu sini. Suster, sebentar ya. Saya pulang dulu. Baik Bu. Permisi. Ayo Pipit. Di mana ya? Kok nggak ada? Perasaan di sini. Ya Allah, di mana celengan itu? Siapa yang tega mengambilnya? Ya Allah. Gimana aku harus bayar pengobatan Pipit? Gimana kalau dia nggak bisa pulang, ya Allah? Aku harus pinjam ke tangga sebelah. Kemana aku cari pinjaman? Tetanggaku nggak ada yang mau ngasih pinjam, ya Allah. Mereka
Mereka khawatir aku nggak bisa balikin uangnya ya Allah. Tolonglah aku ini ya Allah. Itu kan Subaidah. Kenapa ya dia nangis? Ada masalah apa? Pak Badrun, berhenti Semar. Iya Umi, iya. Tolonglah aku ini ya Allah. Subaidah? Iya Umi. Ada masalah apa? Kenapa menangis? Alhamdulillah, untung ada Umi. Umi, saya lagi bingung sekali. Anak saya tadi hampir keserempet mobil. Saya pulang mengambil uang tabungan buat bayar obat Umi. Tapi uangnya kagak ada. Udah Subaidah, tenang aja ya, tenang. Nggak usah panik. Anak saya, Umi, Pipit, dia masih di klinik. Kalau saya nggak bayar obat dan perawatannya, dia nggak mungkin bisa pulang, Umi. Iya, kliniknya di mana? Ayo kita ke sana ya. Nanti biar Umi bantuin ya biayanya. Ya. Ya Allah. Terima kasih, Umi. Akhirnya aku bisa belanja barang-barang yang aku suka. Dan sekarang aku harus ketemu Doni, terus bikin Doni terpesona sama aku, terus jatuh cinta sama aku. Kosmetik mah? Jatuh segala. Umi, terima kasih ya. Pipit, kamu harus ucapin terima kasih sama Umi sayang. Terima kasih Umi. Memangnya Pipit matanya kenapa? Umi, mata Pipit mengalami gangguan. Dia nyaris buta. Terus udah dibawa ke dokter belum? Saya sedang mengumpulkan uang buat berobat Pipit. Tapi hari ini uang yang saya kumpulkan hilang, Umi. Korban tabrak lari, misi. Permisi. Ada korban tabrak lari. Permisi. Yuni! Ya Allah, ada apa dengan anak saya, Pak? Maaf, ibu siapanya ya? Saya ibunya, Pak. Dia anak sulung saya. Tapi kenapa dengan dia, Pak? Anak ibu kecelakaan, tabrak lari. Nggak tahu siapa yang nabrak, tiba-tiba sudah begini. Tadi dia pingsan. Semoga lukanya nggak parah, mudah-mudahan masih bisa ditolong, Bu. Kenapa dengan Kak Yuni, Umi? Kakak kamu kecelakaan. Kita doakan ya, supaya cepat sembuh. Yuk kita bawa. Ayo.